hadir pada siang Sabat ini, kita yakin malaikat juga hadir di tempat ini. Kalau kita perhatikan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Pendeta, semua orang yang telah membawakan cerita anak-anak, dan juga kepada anak-anak kita yang telah membawakan satu buah lagu. Biar itu menjadi kesukaan bagi kita dan mengangkat kerohanian kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan bersemayam di sini. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan pada Tuhan. Tuhan telah bersama kami hingga pada siang Sabat yang suci ini. Sebentar hamba kamu berbagi firman, biarlah apa yang akan hamba sampaikan ini datangnya dari Tuhan, dan biarlah apa yang kami pelajari sepanjang siang hari ini lebih mendekatkan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan yang diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang akan saya bagikan pada siang hari ini berjudul Berjiwa Besar dalam Pelayanan. Kalau kita lihat, kata pelayanan itu menunjukkan adanya hubungan antara dua orang atau lebih yang dilayani dan yang melayani. Khususnya pada siang hari ini saya akan coba membahas sedikit mengenai pelayanan terhadap Tuhan. Tuhan sendiri adalah oknum yang harus kita layani, sedangkan kita adalah hamba Tuhan yang berfungsi sebagai oknum yang melayani. Jadi jelas bahwa posisi kita di sini adalah kita berada di bawah dan kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita hidup yang menyenangkan walaupun sudah ditebus oleh darah. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kita tidak punya masalah, kita tidak dalam pergumulan, tetapi sebaliknya Yesus memberitahukan kepada kita bahwa menjadi pengikutnya harus memikul salib, siap menderita dan mengalami segala persoalan hidup. Tapi di balik semua itu ada penghiburan bagi mereka yang bersungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan ini tertuang di dalam Matius 11 ayat 25-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Jadi kunci kebahagiaan mengikut Yesus ada beban dan pergumulan, tetapi Yesus tidak membiarkan kita di dalam kehidupan. Apakah beban tersebut akan hilang atau terlepas kita menjadi seorang Kristen dan mengikut Yesus? Yesus tidak mengatakan beban dan pergumulan akan jauh dari orang Kristen mengenai beban tersebut. Beban itu ringan apabila kita hidup bersama Kristus. Jadi, saudara-saudara sekalian, apabila kita sudah diminta untuk melayani Tuhan, janganlah mundur atau memberi alasan.
untuk menerima tugas itu. Karena tugas itu adalah mulia. Kita melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kebebasan kita sebagai orang Kristen dari masalah dan persoalan hidup. Jika Yesus ada memberikan janji kebebasan demikian, maka semua manusia akan mau menjadi pengikut Yesus, karena setiap orang ingin bebas dari masalah dan pergumulan. Fakta lain justru menunjukkan sebaliknya. Mereka yang sudah ada di dalam Kristus dan melayaninya serta menjadi pelayan-pelayannya yang setia tetap menghadapi masalah, pergumulan, dan kesulitan. Itu dapat kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kadang-kadang kalau kita di kantor pun itu ada beberapa tipe-tipe orang. Ada yang suka mencari kesenangan atau istilahnya cari muka. Ada juga yang benar-benar untuk melayani apa yang harus dilakukan. Untuk kita, pelayanan apakah yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah kita melayani untuk kepentingan kita, diri kita sendiri, supaya kita dilihat orang, atau pelayanan kita tujukan hanya untuk Tuhan? Kadang-kala saya suka berpikir, mengapa Tuhan tidak segera datang? Karena kita ini manusia daging yang masih memikirkan kesenangan dunia. Kadang-kala kita dibilang harus penuh kasih, sabar, dan penyayang, tapi kita masih memiliki dendam. Kita masih melihat ke belakang. Kita tidak mau lihat ke depan. Kita masih melihat masalah-masalah masa lalu, kesalahan-kesalahan orang. Dengan demikian saya berpikir Tuhan belum mau datang, karena kita tidak pernah melepaskan beban kita masa lalu. Selalu kita ingat itu. Kalau kita lihat perempuan yang akan dilempar di batu, Tuhan sendiri berkata, pergilah dan jangan berbuat lagi. Mari saudara-saudara, kita tentunya punya masa lalu, tetapi kalau kita tetap melihat ke belakang, kita tidak akan pernah maju. Bagaimana juga kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan? Setiap kita jangan mengabaikan hal ini, karena waktu terus berjalan. Umur kita makin hari makin tambah. Kita harus segera bersiap diri, karena kehidupan kita semakin dekat dengan waktunya. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, hanya Tuhan saja yang tahu. Pada pelayanan kita harus mempunyai prinsip keseimbangan, yaitu kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Kita harus mengurus keluarga dengan baik dan mengajar keluarga kita dan anak-anak kita takut akan Tuhan. Dan kita harus berkhidmat, membagi waktu kita untuk melayani Tuhan.
dalam yang telah terdalam Matius 20 ayat 28 dalam ayat kunci kita, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di tengah zaman yang serba ironis ini, baik yang di dalam maupun di luar gereja, ada baiknya kita sadari pengertian melayani yang sesungguhnya. Sebagai orang beriman, tentunya fokus ini hanya ditujukan kepada Yesus sebagai yang sudah turun sebagai hambanya, pelayan sejati. Dan Yesus sudah mewujudkan selama hidupnya di dunia ini sebagai pelayan sejati. Dia datang tidak sebagai Allah, dia datang sebagai manusia. Dia datang menebus kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dengan kata lain, melayani berarti bersikap, berperilaku, bersedia sebagai pelayan. Dikatakan sebagai pelayan Tuhan itu tepat sekali untuk kita semua. Karena Tuhan yang memberi upah. Namun pelayanan itu harus kita tunjukkan hanya untuk melayani. Jadi bagi kita semua adalah pelayan. Tidak terkecuali kita semua adalah pelayan. Tidak hanya pendeta, tidak hanya anggota majelis, kita semua adalah pelayan. Kita sudah mengikut Kristus, kita tahu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Sebagai contoh, beberapa kali Departemen Bakti Wanita Advent mengajak seluruh anggota jemaat untuk membagikan traktat yang berisi firman Tuhan untuk kesehatan. Tapi berapakah dari kita yang ikut dalam hal tersebut? Melayani bukan hanya tugas gembala dan majelis. Melayani adalah tugas kita semua. Alangkah senangnya bila satu saat nanti bila gereja mempunyai program membagikan traktat, kita semua hadir. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang harus diselesaikan. Pelayanan rohani seorang Kristen sejati merupakan pelayanan yang menguntungkan. Itu akan membangun orang Kristen dan membangun tubuh Kristus. Komitmen dalam pelayanan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apabila kita renungkan ayat tadi, ayat tersebut mengajarkan agar dalam segala aspek kehidupan hendaknya setiap orang percaya melakukan dengan motivasi yang tulus, benar, dan dengan segenap hati. Hanya untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Mengapa? Karena Tuhan ternyata memberi reward atau penghargaan atau upah kepada setiap anak-anaknya. Apapun yang dilakukan seorang untuk memuliakan namanya, maka sesungguhnya jeripaya tersebut tidak sia-sia. Karena Alkitab menegaskan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Yang artinya, komitmen adalah janji setia, tekad atau ketetapan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan tanggung jawab. Artinya, komitmen akan membuat suatu janji dapat dipercaya karena adanya rasa tanggung jawab dan tekad untuk melakukannya. Dalam arti luas, komitmen menunjukkan pada adanya tekad untuk setia pada suatu organisasi, perusahaan, apalagi di dalam gereja. Dapat kita ambil contoh komitmen di dalam perkawinan. Di dalam perkawinan sepah perkawinan, seorang suami berkomitmen terhadap perkawinan tidak pernah berselingkuh meskipun terdapat perubahan dari pasangannya menjadi tidak cantik lagi, menjadi sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Komitmen tidak dipengaruhi oleh perasaan, suasana hati, dan sebagainya. Setiap tahun, di akhir tahun kita selalu memilih pelayan-pelayan jemaat. Di dalam pemilihan ini, panitia pemilih tentunya sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam pemilihan ini, orang-orang yang terpilih adalah sesuai dengan tuntunan Tuhan dan dia mau bekerja untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Bila kita sudah dipilih, hendaklah berserah pada Tuhan, karena kita sudah berkomitmen. Dan setiap tahun di awal tahun saat pembukaan tahun, semua pelayan-pelayan Tuhan berkomitmen dan menyatakan penyerahan pelayanan hanya untuk Tuhan. Saya akan coba bacakan sedikit komitmen atau janji kita sebagai pelayan Tuhan di dalam pekerjaan kita sepanjang tahun. Pendeta, untuk berbakti kepada Allah dan pekerjaan jemaat, kami berbakti, kami membaktikan hidup kami. Untuk menunaikan berbagai tugas di bawah tuntunan Roh Allah dan untuk membangun serta memimpin orang tua dan orang muda, kami mengabdikan pelayanan kami. Untuk memberikan teladan setiap waktu dalam hidup Kristiani, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan kepada siapa kami berhubungan, kami menyerahkan hidup kami. Untuk lebih menghargai kesucian hari Sabat dan kekayaan berkat rohani bagi semua, yang menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia apabila engkau menghormati
menghormatinya dan tidak menjalankan segala acara dan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong, kami menyerahkan hidup kami. Untuk memelihara diri dari kejahatan rohani dan kemerosotan moral yang tampak di mana-mana saat ini, sesuai dengan yang dibuatkan oleh Alkitab yang sedang kita hadapi, dan kita harus berdiri dalam kemurnian dan kejujuran karena kewajiban-kewajiban yang suci dan mulia sebagai pemimpin jemaat dan departemen-departemennya. Kami menyerahkan diri. Jadi saudara-saudara sekalian, komitmen itu harus kita jalani. Apapun itu, kita harus menyerahkan diri kepada kita. Jangan kita berdiri sendiri, Tuhan, saudara-saudara. Bila kita berdiri sendiri, kita berserahkan, kita merasa kita diri kuat, maka setan akan bekerja lebih kuat lagi. Dasar dari komitmen ini adalah setiap komitmen yang kita lakukan adalah karena cinta Tuhan yang telah mengasihi kita. Kita dapat baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Cinta itu akan membuat kita mengasihi Dia di atas segalanya dan mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Tapi kita baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dengan dasar itulah maka setiap orang seharusnya memberikan dirinya untuk melayani Tuhan dan bukan di atas dasar yang lain. Kadang-kadang kalau kita terlalu aktif di dalam gereja, ada saja yang tidak suka. Sepertinya tidak ada orang lain, tapi kenyataannya demikian sudah. Sebagai contoh, mungkin saya mengambil departemen yang saat ini boleh dikatakan orang yang paling banyak, dan itu merupakan pelayanan departemen diakon. Saudara-saudara kita yang terpilih dari diakon itu kurang lebih sekitar 14 orang, seingat saya. Tapi kenyataannya saudara, tiap sahabat mencari 4 orang saja untuk melayani, kita jalan ke depan. Mencari orang setiap sahabat, 4 orang saudara. Kalau merasa dirinya mungkin memang setiap departemen sudah membagikan jadwal, tapi khususnya untuk diakon, pada saat saya menjadi pemimpin diakon, saya selalu menyarankan memakailah pakaian yang rapi dan menggunakan jas di belakangnya. Saya berharap kiranya saudara-saudaraku dapat mengerti hal ini. Berat memang tugas sebagai pelayan. Kita berbuat benar saja masih menjadi orang, apalagi tidak berbuat dengan benar, saudara. Tidak pernah ada yang terpuaskan di dalam melayani umat Tuhan. Bagaimana cara menemukan komitmen? Pertama, kita harus cinta. Cinta melahirkan komitmen.
cintai Tuhan, cintai gereja, atau organisasi pelayanan di mana kita ada dan menjadikan itu sebagai rumah. Maka kita itu akan melahirkan komitmen untuk mencintai panggilan Tuhan dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan, serta melakukan pelayanannya dengan segenap hati. Dan harap catat, bukan menjadi sekedar rutinitas atau pekerjaan dalam pelayanan. Yang berikut, mempunyai rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab merupakan ciri kedewasaan. Orang yang bertanggung jawab dengan pelayanan pasti tidak mau datang terlambat, akan melakukan persiapan dan doa sebelum melayani Tuhan, akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui talenta yang Tuhan sudah berikan. Selalu melakukan evaluasi diri, mencari kelemahan dan kekurangan dalam pelayanannya, dan berusaha memperbaiki kualitas hidup dan pelayanannya sehingga mengalami pertumbuhan kualitas pelayanan yang tentunya terlihat oleh Tuhan, dan kita akan menerima upahnya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah. Dalam pelayanan, apapun posisi kita harus mendatangi atau berkumpul dengan departemen yang ada. Jangan kita merasa saya yang harus didatangi, bukan saya yang mendatangi saudara. Kebersamaan di dalam melayani Tuhan harus kita lakukan. Hidup ini hanya sekali. Pergunakanlah hidup ini sebijaksana mungkin dengan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Orang yang mengasihi Tuhan tidak perlu didorong-dorong untuk melayani Tuhan, sebab dengan segenap hati dan sukarela ia akan melayani Tuhan. Saudaraku, apabila tidak melayani Tuhan, berarti Anda dan saya diincar iblis untuk menjadi hamba. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, Allah kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada akhir ibadah kami siang hari ini, kembali kami menghampiri hadirat-Mu